Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Adi Pangestu dari Institut Teknologi Dirgantara di Cipto, jurusan Teknik Industri dengan NACCP 239. Di sini kita akan mempresentasikan yaitu kriteria bisnis dan gap analisis Garuda Indonesia Ireland dengan metode PES Analysis. Penjelasan kriteria bisnis dan gap analysis. Kriteria bisnis mencakup nilai pelanggan, keberlanjutan, keunikan, dan model bisnis yang jelas untuk menghasilkan keuntungan. Bisnis harus memenuhi permintaan pasar dengan potensi stabil, memiliki tim manajemen kompeten, dan didukung kapasitas finansial yang memadai. Legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan juga sangat penting untuk operasional yang sah. Selain itu, bisnis yang fleksibel dan adaptif memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dalam jangka panjang, terutama jika didukung oleh strategi manajemen risiko yang efektif dalam menghadapi ketidakpastian pasar. Gunanya gap analysis adalah metode untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja atau kondisi saat ini dan tujuan yang diinginkan dalam bisnis atau proyek. Analisis ini membantu menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai target dengan mengatasi kesenjangan yang ada. Ini dia untuk latar belakangnya. Dan kita masuk ke profil perusahaan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia, The Airline of Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berdiri sejak tahun 1949, menyediakan layanan penerbangan domestik dan internasional dengan reputasi tinggi dalam kenyamanan dan pelayanan. Berkantor pusat di Jakarta, Garuda Indonesia mengoperasikan ratusan rute penerbangan yang menghubungkan kota-kota besar di Indonesia dan destinasi internasional di Asia, Australia, Timur Tengah, dan Eropa. Sebagai anggota dari aliansi SkyTeam, Garuda Indonesia memberikan akses konektivitas global bagi penumpang dan meningkatkan fleksibilitas perjalanan. Dikenal dengan layanan aman dan berkualitas, maskapai ini telah meraih berbagai penghargaan global, termasuk sebagai 5-star airline dari Skytrax. Kemudian kita masuk ke kriteria bisnis Garuda Airline. Yang pertama, nilai pelanggan, customer value. Garuda Indonesia dikenal menawarkan layanan premium, namun ada kesenjangan dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Di tengah persaingan dengan maskapai berbiaya rendah, Garuda dapat mengembangkan program loyalitas dan fasilitas tambahan untuk meningkatkan nilai yang dirasakan pelanggan. Kedua, keberlanjutan keuangan, financial sustainability. Meski Garuda memiliki potensi pasar yang besar, keberlanjutan finansialnya sering terganggu oleh utang besar dan biaya operasional yang tinggi. Perlu adanya restrukturisasi keuangan dan efisiensi operasional untuk meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Yang ketiga, kualitas manajemen dan tim. Garuda memiliki reputasi sebagai maskapai layanan penuh, tetapi persaingan dengan maskapai berbiaya rendah menjadi tantangan. Garuda perlu menonjolkan diferensiasi seperti layanan eksklusif atau paket wisata unik untuk mempertahankan pangsa pasar. Yang keempat, keunggulan competitive advantage. Tim manajemen Garuda memiliki pengalaman, tetapi ada kesenjangan dalam konsistensi kebijakan dan perencanaan jangka panjang. Diperlukan strategi yang lebih stabil dan fokus pada efisiensi untuk meningkatkan efektivitas manajemen. Yang terakhir, kepatuhan dan legalitas atau compliance and legality. Garuda mematuhi regulasi penerbangan yang berlaku, namun terkadang menghadapi kendala hukum terkait utang dan manajemen. Diperlukan perbaikan dalam kepatuhan terhadap peraturan finansial dan transparansi dalam pelaporan untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Dan kita masuk ke gap analysis metode PES analisis Garuda Indonesia. PES analisis adalah metode untuk mengevaluasi faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis ini membantu Garuda Indonesia memahami dinamika lingkungan eksternal untuk membuat keputusan strategis yang lebih efektif. Politikal atau politik, pengaruh regulasi pemerintah dan operasional dan tarif maskapai. Stabilitas politik yang dapat mempengaruhi kebijakan penerbangan. Kemudian ada ekonomik atau ekonomi, fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi biaya operasional, kenaikan harga bahan bakar yang berdampak langsung pada anggaran. Yang ketiga, sosial atau sosial, perubahan preferensi pelanggan terhadap maskapai berbiaya rendah, tren perjalanan yang dipengaruhi oleh faktor sosial seperti pariwisata dan pandemi. Terakhir, yaitu teknologikal atau teknologi. Adopsi teknologi digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, pemanfaatan
otomatisasi untuk efisiensi operasional. Kemudian untuk kesimpulannya ialah kriteria bisnis dan gap analisis Garuda Indonesia. Dengan metode PES analisis adalah bahwa Garuda Indonesia memiliki sejumlah keunggulan dalam hal layanan dan reputasi sebagai maskapai layanan penuh yang berkualitas. Namun Garuda menghadapi beberapa kesenjangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberlanjutan dan daya saing yang lebih kuat. Dari aspek politik, Garuda perlu meningkatkan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi. Dari sisi ekonomi, tingginya utang dan ketergantungan pada harga bahan bakar memerlukan efisiensi biaya dan restrukturisasi keuangan. Secara sosial, pergeseran preferensi pelanggan ke maskapai berbiaya rendah menjadi tantangan dalam menarik segmen pasar yang lebih luas. Di aspek teknologi, Garuda perlu berinvestasi lebih lanjut dalam digitalisasi dan otomatisasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Secara keseluruhan, Garuda perlu mengatasi kesenjangan ini melalui strategi yang lebih adaptif dan inovatif agar dapat bertahan dan tumbuh di tengah persaingan yang ketat di industri penerbangan. Jadi itu dia, terima kasih perhatiannya Manti tentang kriteria bisnis dan gap analisis pada perusahaan Garuda Indonesia Airlines. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu kembali dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.